Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelku. Gimana kabarnya semuanya, baik-baik aja? Untuk zodiak Aries sekarang ya. Oke. Di sini tuh ada energi. Suaraku gini ya. Gede banget suaraku. Ada energi yang ada kehilangan barang gitu atau kehilangan sesuatu ya. Ataupun sebetulnya nggak kehilangan, mungkin lupa nyimpen, mungkin nyimpennya kurang hati-hati aja. Nah, kayak gini, seseorang aja ya, manusia yang pasangan gitu, yang kitanya cuek gitu, diambil orang ya. Berarti kalau ada pasangan yang diambil sama orang, kadang nyimpennya masalah nyimpen dan merawatnya itu kurang maksimal, seperti itu. Ini ada energi yang sangat lelah, karena yang saya lihat tuh di sini tentang sesuatu hal keberuntungan ini berawal dari seseorang di sini yang memberikan support. Entah ini ada energi yang kayak inget sama kalian, sosok seorang bunda, ataupun seorang the big father-nya kalian nih, siapa yang selalu memberikan support di dalam kehidupanmu di masa-masa sebelumnya. Ada enggak? Oh ya kak, dulu aku waktu kerja di Banten, di Gresik, di mana gitu, di Palembang atau di mana, menemukan sosok the good father-nya ini. Dia pernah memberikan warna kebahagiaan dan memberikan banyak motivasi dalam hidup. Seperti itu. Siapa kira-kira yang masih saat ini, sampai detik ini masih memaafkan, mencintai, menyayangi setulus hati, dan mendukung karirmu di sini? Entah ini pasanganmu mungkin ya, sosok pasanganmu, sosok yang berjiwa ataupun sahabat yang berjiwa pemberi di sini dan pemaaf. Oke, untuk masalah yang tadi ya, segala sesuatu gimana cara ngerawatnya aja ya. Gimana cara ngerawat persahabatan, ngerawat kebaikan yang pernah diberikannya gitu ya. Menjaga kepercayaannya itu seperti itu. Jangan sampai hilang kepercayaan ataupun tiba-tiba kepercayaannya pudar ya. Itu untuk kisah dan cinta dan persahabatan juga. Seseorang entah gurumu di sini ya. Oke. Ada hal di sini masuk ke energi. Aku kadang beda suara, beda energi. Ada the Ace of Swords. Ada yang ngajak berkelahi, emosional, membawa sesuatu hal yang menyakitkan ya. Eight of Steps. Kamu bawa pedang satu, dia bawa apaan sih ini ya? 1, 2. Oh, keroyokan, mau ngeroyok kamu, tapi kamu cuma seorang. Coba apa yang sedang akan terjadi dari keroyokan ini ya? Karena ada pihak di sini, ada pihak itu kayak ya, kadang seperti ucapan yang hanya dikeluarkan oleh satu kata dan dibalas dengan banyak kata. Bisa, kalau ini kan tentang konflik batiniah gitu ya. Oke, di sini dimenangkan oleh ketentraman, kedamaian, ketenangan. Ini yang bisa membuat semuanya menjadi lebih kuat ya kan. Ini ketentraman, kedamaian, kepasrahan, berdoa, bermunasabah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ini yang menang di tengah-tengah ini. Karena ketika ini masuk ya, di sini ada hanging ghost, sesuatu yang menakutkan. Saya selalu terapkan kepada pasien-pasien saya, ketika kamu marah, energi-energi ini masuk saya. Dari mana sih? Depresi.
dari mana sih merasa bersalah dan tidak tenang? Karena ada sesuatu yang tidak tenang berkeliaran. Something coming home, something coming in your side, in your heart. Karena kolbu itu membuat mekanisme bisa berubah baik atau sebaliknya. Oke. Jadi permainan itu tergantung siapa temanmu, siapa lawanmu. Ketika kita energinya positif, energi negatif mental sih sebetulnya. Apalagi ini ya, seseorang yang kuat dalam meditasinya. Kalau meditasi itu sesuatu yang masuk itu seperti nah, the King of Coin, Raja Keberuntungan dan Ratu Keberuntungan akan bersama-sama dalam suka dan duka seperti ini. Jadi aku nggak pernah pas harus jajar kartunya, enggak sih. Ya gimana perasaannya akunya aja. Nah, ini adanya keberuntungan yang nanti akan hadir karena kalian rajin dalam menentukan kualitas hidup. Ada gambaran tuh kayak udah terlihat bahwa ada sebuah perubahan yang akan datang kepada hidupmu menyinari seperti matahari gitu ya. Matahari yang gak mungkin sih mau bersinar di sore hari karena udah redup, udah jam 4. Saya pernah menyaksikan matahari tuh keluar setengah 6, jam 5 sunset keluar, padahal kayaknya nggak mungkin ketutup awan. Semua segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Yang hari ini ada yang lagi berusaha benar-benar kerja keras banget gitu ya. Kerajinannya, keuletannya, kekreativitasannya itu divisualisasikan sedemikian rupa. Kayaknya ada yang mau didatengin. Ayo, siapa datang ke siapa? Ke keluarga seseorang yang tadi yang pernah ada dalam hidupmu, keluargamu, pamanmu, bibimu, uakmu, atau kekasihmu di sini. Ya, let's go. Dan apa lagi? Ini yang pertama Aries tentang jiwa dan tujuan. Oke, di sini ada yang memang ingin mengganggu lagi sepertinya ya. Entah itu gangguan secara spiritual ataupun gangguan secara mental dan ucapan-ucapan yang kurang pantas di sini. Nah, ini sosok seseorang yang mengawasi, membelamu. Ya, aku tutup ini energi The Hanging Ghost-nya aku tutup dengan di sini ada seseorang yang mengawasimu. Itu seperti seseorang yang punya kekuatan dalam bidang ya, entah itu polisi, militer gitu ya. Kalian dekat sama seseorang ini. Jadi kalau ada apa-apa bisa bertegur sapa gitu ya. Bisa memohon perlindungan, memohon bantuan, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini tentang keyakinan, mungkin keyakinan lebih kepada pekerjaan, masa depan dan seseorang yang nanti akan hadir di dalam hidupmu. Kayak gitu. Ya. Nah, ketika ada keyakinan yang tumbuh dalam hatimu tentang masa depan yang indah, kadang visualisasi itu bisa mewujudkan gambaran yang akan datang itu 50%. Makanya kita memikirkan yang unik, yang baik, yang bagus, yang hebat, yang cemerlang itu. Merubah sistem pemikiran ini menjadi lebih lebih bergulir, lebih berputar, lebih beruntung lagi gitu. Karena roda keberuntungan ini sedang berpihak di sini. Jadi kalian ini kalau lagi ada masalah nih yang lagi nonton video ini, siapapun itu seluruh zodiak apapun,
tidak terlepas dari Aries. Hari ini Anda dalam keberuntungan yang nyata. Jadi kalau ada masalah akan ada banyak yang nolong ini. Tidak sesulit apa yang dibayangkan gitu. Di beberapa hari yang lalu lah ya, akan ada sesuatu hal yang bagus. Energi-energi ini menunjukkan karena ada perubahan yang bagus dalam hidupmu. Ada The Hermit, ada kepasrahan jiwa, kepasrahan mental sini. Perasaan yang tenang dan yakin akan pertolongan-pertolongan yang akan datang. Kalau kita yakin ada pertolongan, akan ada pertolongan. Kalau kita nggak yakin nggak ada pertolongan, nggak ada pertolongan. Tapi kalau kita sudah meminta pertolongan, tidak ada bantuan, berarti dirimu yang bisa menolong dirimu sendiri. Dan alam menyeleksi itu, mengiyakan itu. Untuk dirimu mewujudkan ini. Jadi dirimu sendiri yang nge-bless dirimu gitu. Dirimu mendoakan dirimu sendiri. Mencintai dirimu sendiri. Mengatakan terhadap dirimu bahwa engkau mampu. Itu akan mampu. Dan tahu potensi dalam diri lebih banyak daripada potensi di luar. Oke. Di sini ada The Queen of Cups ya. Akhir dari perjalanan ini kalian adalah seseorang The Queen of Cups ya. Cup-cupnya akan terisi di sini. Mungkin isi dompetmu akan ada yang mengisi. Seiring perjalanan ada hasilnya di sini. Ada yang sedang berjuang, ada hasilnya. Sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Kayak, Kak, aku udah capek Kak. Bantuin orang terus kerjaannya. Tolongin orang aja, aku gak pernah ditolongin. Kata siapa? Tuhan tolongin kamu lebih dari 1000 tangan tahu. Ini Chariot. Kalian adalah orang yang kuat. Jangan sampai ganggu-ganggu Aries ya. Aries diganggu, semuanya bisa acak-acakan. Ya, kalau nggak dicubit nggak nyubit lagi tuh Aries tuh. Ya, kayak gitu siklusnya. Ini ada perubahan yang besar ya. Ada transformasi sini ya. Transformasi jiwa dan kemantapan rohaniah. King of Swords dan Queen of Steps. Terakhir ada Knight of Swords ya. Di sini berhenti untuk melakukan sesuatu yang sia-sia ya, yang sia-sia. Karena di sini mungkin ada sosok hadir kedua orang tuamu ataupun para leluhurmu di sini yang mengatakan untuk jangan melakukan sesuatu hal yang nekat, yang bodoh ya, yang menyebabkan dirimu rugi dalam banyak hal di sini ya. Oke. Di sini. Jadi ketika kalian sedang memperjuangkan energi sesuatu hal yang menyakitkan, para leluhurmu di sini membantumu untuk mengeluarkanmu dari rasa-rasa yang terpuruk dan rasa sakit di sini. Kenapa? Ketika rasa sakit itu datang, mereka pun datang. Ada getaran di sini melindungi kapasitas lain yang supaya kalian itu tetap di zona yang aman, gitu. Kalau nggak aman, refleksnya ada, kayak fleksibilitasnya tuh kuat. Jadi kalian kalau lagi ada masalah itu tahu mana yang pintu, mana yang terbuka dan yang tertutup gitu ya. Oke, the bottom of the deck tentang transformasi individualnya dan transformasi sosialnya. Di sini ada hal yang menggairahkan di sini. Tuh. Ini The Devil, bisa diundang, bisa disuruh pergi. Keburukan bisa dibuang atau bisa disuruh pergi, ya. Karena ada keseimbangan yang amat luar biasa, ya. Kayak di sini seorang raja dilawan oleh
yang merajai kan diri kita, nafsu kita sendiri ya. Bahwa ini tidak lebih baik daripada ini. Kenapa? Keburukan ini tidak lebih baik daripada kekuatan seorang pemimpin yang bijak. Ini bisa ditutup. Ini perubahan yang amat besar dan bertransformasi. Apakah ini adalah sesuatu yang bagus ketika kita melihatnya? Tidak. Tapi figur kebaikan yang ada di dalam dirimu melingkupi seperti auranya seorang raja. Raja tidak pernah turun ke bawah, dia selalu di atas, melihat situasi. Dan banyak orang yang bekerja kepadanya. Dia adalah sosok pemimpin di sini, yang dia berusaha untuk selalu menekan rasa-rasa yang merugikan demi pencapaian yang lebih baik untuk hari esok. Nah, gitu ya. Coba kita lihat energi tentang perasaan yang sedang ada di dalam hati. Kalau ini lebih ke dalam jiwa. Kadang-kadang beda kartu, beda energi. Kadang bisa energi cinta, beda-beda. Oke. Kalau yang sekarang itu baru kartunya kartu tarot yang Lenormandnya. Oke. Ada energi yang lagi menunggu cintamu. Aku tadi pengen nyanyi ini. I'm waiting for your love. I'm waiting for your love. Ada yang lagi nunggu kamu di sini. Nungguin sampai baru aja dibuka. Nungguin sampai kayak yang ketakutan gitu. Ketakutan di sini. Ada yang lagi meditasi di sini. Meditasi yang kayak gini. Aku nungguin kamu sampai sakit. Ada di sini yang lagi nungguin kalian sampai sakit. Ada di sini. Ya, kayak yang kalian adalah orang yang penyayang katanya, yang nggak bisa digantikan dengan yang lain. Ini belum apa-apa udah ada energi perasaan cinta yang sangat kuat. Oke. Tuh kan keluar juga. Ada yang perasaan rasa takut yang cukup membebani. Entah kalian ataupun orang yang kalian fokuskan di sini. Kenapa sih sampai membebani gitu? Karena ada yang menggoda pasanganmu di sini. Ini untuk energi kecemasan. Terus di sini ada juga hal di balik kecemasan ini, hatimu tidak pernah mundur sedikit pun oleh apapun untuk seseorang yang sedang kalian dambakan di sini, ataupun orang yang sedang mendambakanmu di luar sana. Ketakutan dirimu bersama dengan yang lain, tapi dia yakin bahwa cintamu hanya untuknya, kayak gitu. Oke. Ini tentang sesuatu hal, perayaan, akan ada kemenangan, kebahagiaan yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Sepertinya ada seseorang di sini yang akan mengatakan hal yang serius. Ada dua orang di sini, yang satunya lagi belum berani mengungkapkan keinginannya untuk bisa bersama denganmu di sini. Ataupun ada masalah dengan seseorang, teman, siapapun di sini yang nanti akan segera berdamai gitu. Ada yang belum bisa berdamai, ada yang masih gondok-gondokan gitu. Nah, mungkin di sini ada energi kalian yang marah terhadap seseorang yang di luar sana, mungkin pernah ada konflik ya. Gitu yang membuat kalian di sini ketika kalian marah, kalian sedih. Makanya zodiak Aries, jangan marah nanti sedih. Kan kalau udah marah-marah itu energinya jadi sedih. Kenapa? Habis energinya.
Kadang energi yang tadinya kita meluap-luap bisa sedih karena kesedihan yang kita rasakan berasal dari energi seseorang yang dimarahin sama kita. Nah, terus ada yang lagi sedih karena mungkin berjauhan dengan kalian. Di sini mungkin ada seseorang di sini yang tidak bisa menggantikan sosokmu dengan siapapun. Gitu. Nah, keadaan ini membuatmu lelah dan ingin mencoba mencari kedamaian dalam hati. Ya. Kalian ingin memperjuangkan sesuatu hal yang sudah lama diimpikan. Karena di sini ada kebangkitan, ingin bangkit dari situasi-situasi yang masih itu-itu aja. Ini akan ada kebangkitan tentang percintaan, perekonomianmu, finansialmu, dan kepercayaan yang nanti akan kalian hadapi bersama dalam suka dan duka. Ada ingin membangkitkan rasa kepercayaan entah dari seseorang ataupun kepercayaan yang ingin dibangkitkan dari dalam jiwamu ini. Tuh. Ini tentang bagaimana menyeimbangkan. Jadi yang sekarang ini masih bercerita menyeimbangkan rasa kesal supaya tidak terjadi kekecewaan. Nah, karena ingin bangkit dari semua hal-hal yang buruk itu demi seseorang nanti yang akan hadir, ataupun kalian ingin merubah keadaan ini demi seseorang yang sedang menunggumu, karena ada energi getaran, ada yang menunggumu, ataupun kalian sedang menunggu seseorang ya yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Kalian ingin bangkit dan berusaha meyakinkan diri bahwa tidak ada yang harus dicemaskan, karena belum tentu juga apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang terjadi. Karena masih 50-50 ya, dunia ini masih antara hitam dan putih, itu abu-abu. Yang tadinya kita mau ketemu takut ada apa-apa, ternyata nggak ada apa-apa, malah baik-baik aja, karena ada kecemasan ini. The moon itu suatu ancaman dari dalam ataupun dari luar, seperti itu ya, seperti itu. Ketakutan ini membuat kalian ingin bangkit, bahwa ternyata tidak seperti apa yang dipikirkan selama ini ya. Akan banyak hal yang masuk ke dalam kehidupanmu ketika kalian bangkit dari rasa takut. The bottom of the deck-nya adalah keuangan yang berlimpah. Rasa takut itu menghancurkan energi yang baik-baik. Ada the tower ya. Kehancuran ini menyebabkan banyak hal yang terjadi, termasuk suatu perubahan. Ketika seseorang ada kehancuran, rezekinya malah bertambah lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, karena siklus ini sudah dilewati dan berganti menjadi matahari yang bersinar seperti itu. Ada keuangan yang akan datang ke dalam kehidupanmu ya, karena banyak hal yang terjadi membuat dirimu itu mempunyai banyak pemasukan secara positif dalam dirimu. Ada kebangkitan tadi, bahwa aku ingin berubah dalam situasi ini, caranya seperti apa ya, membuang hal-hal yang takut akan masa depan, takut akan kecemasannya membuat kalian itu tidak bisa tidur dan terluka gitu. Kadang-kadang emosi yang kita miliki itu sebetulnya bisa kita simpan supaya tidak masuk ke dalam kehidupanmu, atau masukin ke lemari dikunci gitu. Karena ketakutan ini adalah karena dirimu merasa gak ada yang peduli, gak ada yang sayang gitu. Padahal semuanya emang harus dibuang ketakutan itu. Bangkit dari ketakutan menuju perubahan. Karena apa? Setiap perubahan yang datang itu adalah karena kita percaya bahwa perubahan itu sendiri akan hadir dalam hidup ini ya. Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar, karena di sini ada seseorang yang menunggu kebangkitanmu, kebangkitan spiritualmu atau kebangkitan finansialmu gitu. Dan tapi di sini salah satu di antara mereka itu tidak bisa menggantikan sosokmu. Jadi banyak orang-orang yang di sini sangat menghargai dan menyayangi keberadaanmu di sini, karena mungkin banyak hal yang pernah kalian lakukan terhadap seseorang itu, entah kawan, relasi gitu, ataupun orang yang sedang kalian harapkan bisa menjadi bagian dari hidupmu, kayak gitu ya. Seperti itu. Ada perjuangan di sini. Perjuangan
tidak ingin salah melangkah lagi karena ingin keluar dari situasi untuk menuju seseorang di sini yang sangat amat menyayangimu dan sangat memberikan kekuatan baru dalam hidupmu gitu ya. Ada kesuburan dan ada sebuah tujuan akhir pencapaian, yaitu sebuah gerbang kebahagiaan. Oke, mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Aries. Semoga situasinya bisa berubah menjadi lebih baik karena ada 2 orang yang hadir ya dalam kehidupanmu yang masih ada di dalam pikiranmu. Di antara mereka ada salah satunya berakhir dalam ikatan yang sakral kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami atau kurang berkenan di sini. Semoga kalian selalu dalam kebahagiaan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, semoga sukses Aries. Makasih. Dadah.